Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zahra Nursyabani dengan NIM 2348201136 dari kelas 4C Farmasi. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tentang teknologi bahan alam. Yang pertama yaitu pemilihan bahan alam. Tujuan dari pemilihan bahan alam yaitu untuk menjamin kualitas dan aktivitas bahan aktif, mencegah pencampuran dengan bahan lain yang tidak diinginkan, menjaga keamanan dan kestabilan. Selanjutnya itu kriteria pemilihan yaitu kondisi fisik, tidak busuk, bebas jamur, dan tidak layu. Warna dan aroma sesuai karakteristik aslinya, ketiga kebersihan, bebas kotoran, pasir, dan serangga, serta keseragaman ukuran jenis bentuk. Yang kedua yaitu penyiapan bahan alam. Tahapan penyiapan bahan alam yaitu 1. Pengumpulan bahan baku. Bahan alam dikumpulkan pada kondisi yang tepat, misalnya saat bahan sudah matang, dan pada musim kemarau agar kadar air rendah dan mudah dipisahkan dari bagian lain seperti buah atau kotoran. Selanjutnya sortasi basah, yaitu proses pemisahan bahan dari kotoran atau bahan asing menggunakan air mengalir. Selanjutnya itu pencucian. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan sisa kotoran atau mikroorganisme yang melekat pada bahan baku. Selanjutnya itu perajangan. Perajangan yaitu bahan baku yang diiris, dirajang, atau dihancurkan untuk memperbesar luas permukaan sehingga mudah proses pengeringan dan ekstraksi. Selanjutnya itu pengeringan. Pengeringan dilakukan secara alami seperti sinar matahari atau menggunakan alat seperti oven. Selanjutnya itu sortasi kering. Setelah pengeringan dilakukan pemisahan kembali untuk menghilangkan benda asing atau kotoran yang masih tersisa. Selanjutnya itu penghalusan, menghasilkan bubuk yang lebih halus untuk memperluas permukaan kontak dan meningkatkan efisien ekstraksi. Selanjutnya itu pengemasan, menyiapkan bahan untuk disimpan dan ditransportasikan. Yang terakhir itu pemeriksaan mutu simplisia untuk menjamin bahwa simplisia memenuhi standar mutu yang ditetapkan, baik secara fisik, kimia maupun biologis. Yang ketiga yaitu ekstraksi bahan alam. Ekstraksi bahan alam adalah proses pemisahan senyawa aktif dari bahan tumbuhan atau simplisia dengan menggunakan pelarut yang sesuai untuk memperoleh ekstrak yang mengandung zat berkhasiat. Proses ini merupakan tahap penting dalam pengolahan bahan alam menjadi obat tradisional atau produk farmasi. Selanjutnya itu prinsip ekstraksi. Beberapa prinsip ekstraksi spesifik meliputi yang pertama itu reflux, yang kedua itu destilasi uap air, ketiga itu ekstraksi cair-cair. Klasifikasi ekstraksi yang pertama itu supercritical fluid extraction, yaitu sebagai ekstraksi yang menggunakan fluida superkritis, misalnya CO2 sebagai pelarut. Superkritis yang dimaksud adalah di mana fluida mencapai suhu atau tekanan tertentu. Yang kedua yaitu solid liquid extraction, senyawa target dalam bahan padat, misalnya daun teh. Rumasan 2 itu diekstrak pakai pelarut cair, misalnya air panas. Yang ketiga yaitu liquid extraction, ekstraksi senyawa target dalam suatu cairan diekstrak pakai pelarut cair lain yang tidak bercampur, misalnya memisahkan minyak dan air. Selanjutnya yaitu metode ekstraksi. Yang pertama yaitu maserasi, perendaman bahan simplisia dalam pelarut pada suhu kamar selama waktu tertentu, misalnya 3 kali 24 jam, dengan pengadukan sesekali. Metode ini sederhana, cocok untuk bahan yang sensitif panas dan pelarut polar, seperti etanol sering digunakan. Yang kedua yaitu perkolasi, pelarut dialirkan secara terus-menerus melalui kolom bahan padat sehingga senyawa aktif terlarut secara efisien. Metode ini lebih cepat dibandingkan maserasi dan cocok untuk ekstraksi bertahap. Selanjutnya itu sokletasi. Metode ekstraksi panas menggunakan alat soklet, di mana pelarut dipanaskan dan uapnya mengembun lalu menetes ke bahan. Berlangsung berulang-ulang hingga ekstraksi sempurna. Metode ini efisien untuk bahan kasar dan senyawa stabil terhadap panas. Selanjutnya itu reflux, pelarut dipanaskan dalam labu bersama bahan. Uap pelarut dikondensasikan dan kembali ke labu secara terus-menerus. Cocok untuk senyawa stabil pada suhu tinggi dan bahan kasar. Selanjutnya itu destilasi uap air, digunakan untuk mengekstrak minyak atsiri dengan uap air yang menguap minyak dari simplisia, kemudian dikondensasikan dan dipisahkan. Selanjutnya yaitu ekstraksi cair-cair, pemisahan komponen kimia antara dua pelarut yang tidak saling bercampur berdasarkan perbedaan kelarutan menggunakan corong pisah. Yang terakhir yaitu metode modern. Selanjutnya yaitu faktor pemilihan pelarut. Faktor utama dalam pemilihan pelarut adalah polaritas pelarut. Polaritas pelarut yaitu disesuaikan dengan sifat senyawa target agar ekstraksi optimal. Yang kedua itu selektivitas. Pelarut harus selektif terhadap senyawa yang ingin diekstrak agar menghasilkan ekstrak yang murni dan minim pengotor. Yang ketiga itu stabilitas kimia dan termal. Pelarut harus stabil secara kimia dan tahan terhadap kondisi suhu selama ekstraksi agar tidak bereaksi atau merusak senyawa aktif. Yang terakhir yaitu proses evaporasi. Yang pertama itu proses penghilangan pelarut dari ekstrak. Yang kedua itu menghasilkan ekstrak kental atau kering dengan menggunakan alat rotary evaporator atau evaporator vakum. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.